Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Febriana Putri, NIM B11230110. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan tema poligami dalam pernikahan. Poligami adalah suatu kehidupan yang sering terjadi di sekitar masyarakat. Kata poligami ini sudah banyak didengar oleh masyarakat dan banyak yang tidak bisa menerima dengan adanya poligami. Poligami ini berasal dari kata Yunani yaitu poligami, yang artinya poli itu banyak dan gami itu laki-laki. Jadi dari arti poligami ini, suatu perkawinan seorang laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu orang perempuan tetapi dalam suatu ikatan pernikahan. Seperti halnya seorang suami yang ingin memiliki istri dua atau lebih dari satu tetapi dalam waktu bersamaan. Banyak masyarakat yang menolak terjadinya berpoligami dengan beberapa alasan dan diyakini oleh keluarganya. Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktikkan di berbagai negara seperti Jepang, India, Afrika, Jerman, Prancis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia, dan lain-lain. Sudah merupakan hal yang lumrah. Kemampuan dalam material dan libido merupakan dua hal pendukung untuk melakukan perkawinan poligami. Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang sangat memprihatinkan kaum wanita terjadi karena mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. 4. Seorang suami memaksa istrinya supaya diizinkan untuk berpoligami, membuat surat-surat palsu sehingga pada akhirnya berdampak pada perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga. Pengertian poligami sendiri, pernikahan dalam Islam yang ada bersifat monogami atau beristri satu, dan juga yang poligami yaitu lebih dari satu istri. Poligami memang dibolehkan dalam Islam, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya Islam, negara pun mengiyakan adanya praktik poligami, akan tetapi tetap disertakan dengan syarat-syarat yang tidak jauh beda dengan aturan agama. Oleh sebab itu, jika ada seorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami, maka ia harus memahami aturan dalam agama dan negara sehingga tercatat juga oleh negara. Poligami yang dicontohkan dalam Islam perlu dipahami, tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Sejarah mencatat bahkan praktik poligami ini dilakukan lebih untuk melindungi terhadap wanita pada waktu itu. Banyak wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan sehingga butuh perlindungan. Rasulullah bahkan melakukan poligami selain untuk melindungi wanita juga karena adanya perintah dari Allah. Dari sinilah muncul keinginan penulis mengangkat tema tentang poligami dari sudut agama dan negara, sehingga tidak salah dipahami dan dijadikan tameng dan alasan bagi orang yang berpoligami. Syarat-syarat poligami. Syariat Islam mentoleransi poligami dengan batasan sampai 4 orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri dan kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami mengkhawatir perbuatan zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan untuk berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya 3, maka haram baginya menikahi dengan 4 orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi 2 orang istri, maka haram baginya menikahi 3 orang. Dan juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini 2 orang perempuan, maka haram baginya untuk melakukan poligami. Islam memang memperbolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh berpoligami. Ada syarat-syarat poligami
yang telah ditentukan, diantaranya yaitu menurut Ilham Makruf dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan. Diantaranya adalah 1. Baik akhlaknya. Akhlak sebagai salah satu pondasi dalam membina rumah tangga, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Rasa kasih sayang terhadap para istri akan lebih erat dengan akhlak. Maka dari itu, akhlak yang baik menjadikan suami yang ingin berpoligami dapat membina keharmonisan rumah tangganya. 2. Kuat imannya. Dengan keinginan hati seseorang akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga. Karena sebagai seorang suami yang berpoligami tentunya akan memimpin keluarga, membimbing, mengayomi, mendidik, dan melindungi para istri-istrinya beserta keluarganya. 3. Jalan darurat. Syarat ini bisa jadi pintu pembuka poligami, dalam arti tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk memecah masalah dalam keluarga dan yang membawa dampak jangka panjang. Masalah istri tidak bisa mempunyai keturunan. Dengan adanya tersebut dikhawatirkan kelak tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah keluarga. Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah agar terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap suami semua istrinya, baik tentang soal makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya, tempat tidur maupun nafkahnya. Para mufassirin berpendapat berlaku adil itu wajib. Adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para istri saja, akan tetapi mengandung makna berlaku adil secara mutlak. 4. Mempunyai materi yang cukup. Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu, kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil. Walaupun sikap adil tersebut dirasa berbeda-beda, namun hak istri akan tetap terpenuhi dengan bagian masing-masing. Dasar hukum poligami. Dalam Islam memperbolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Menurut Sayyid Sabit, seorang suami mau berpoligami harus meyakini bahwa ia dapat berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah kemampuan untuk berbuat adil secara lahir, yaitu mampu membagi waktu dan hartanya dengan istri muda dan istri tuanya. Selain adil dalam lahir, juga mampu berlaku adil dalam batin, yaitu cinta dan kasih sayang. Namun, Islam tidak menutup dirinya adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak, sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Dalam Islam menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim beristrikan Siti Hajar di samping Siti Sarah dengan alasan karena istri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai firman Allah pada surat An-Nisa ayat 3. Wa in kiftum ala kusitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba fa in kiftum ala tadifu fawa idatan auma malakat aimanukum zalika atna Allah ta'ulu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi.
2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri hanya 4 istri saja. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari 1 sampai 4 yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini. Menurut Tafsir Aisyah, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah, istrinya Nabi SAW, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawab, "Wahai anak saudara perempuanku, yatim di sini maksudnya adalah anak yatim yang berada di bawah asuhan walinya, mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaan serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya. Lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan mas kawin dengan adil. Karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan mas kawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenanginya." Dampak poligami. Menurut Al-Attar dalam bukunya Ta'addu Az-Zawjat, sebagaimana dikutip oleh Khairuddin Nasution dalam bukunya Ribat dan Poligami, sebuah studi dalam pemikiran Muhammad Abdun menjelaskan 4 dampak negatif dari poligami, yaitu 1. Menimbulkan kecemburuan antar istri. 2. Menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan istri jika suami tidak dapat berlaku adil. Ketiga, anak-anak yang lahir dari ibu yang berbeda sangat rawan terjadi permusuhan atau persaingan yang tidak sehat. Keempat, kekacauan dalam bidang ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari berpoligami terutama bagi istri pertama dan anak-anaknya dapat disebutkan sebagai berikut. Di antaranya, 1. Dampak psikologis, perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya dan tidak juga kemampuan membahagiakan suaminya. Kedua, dampak ekonomi rumah tangga, ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan melantarkan istri dan anak-anaknya yang terdahulu. Akibatnya, istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sulit menutupi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umumnya terjadi pada rumah tangga poligami. Walaupun begitu, kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami. 4. Dampak hukum. Seringnya terjadi nikah di bawah tangan atau pernikahannya tidak ditaatkan pada kantor catatan sipil atau kantor urusan agama, sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara. Walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama, pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan yang tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya. 5. Dampak kesehatan. Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seks atau PMS, bahkan rentan terjangkau virus HIV atau AIDS. Pendapat para ulama tentang poligami. Ulama Al-Maraghi dalam tafsirannya berpendapat bahwa kebolehan berpoligami yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3, yaitu kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurut beliau, alasan diperbolehkannya berpoligami itu hanya dalam keadaan darurat. Beberapa alasan yang membolehkan berpoligami menurut Al-Maraghi adalah:
Satu, karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satu sangat mengharapkan keturunan. Kedua, apabila suami mempunyai seks yang tinggi, sementara istri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, kalau si suami mempunyai harta yang banyak dan mampu membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak. 4. Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria yang bisa jadi dikarenakan terjadi perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang boleh dilindungi. Al-Maraghi mengambil hikmah dari pernikahan Nabi yang dimana menurutnya berpoligami itu ditunjuk untuk syair Islam. Jika tujuannya hanya untuk memenuhi hawa nafsu saja, Rasul pasti akan memilih wanita cantik dan masih perawan. Sedangkan sejarah menunjukkan sebaliknya, bahwa kebanyakan janda yang dinikahi oleh Rasul. Para ulama lainnya juga berbeda pendapat tentang hukum poligami. Mafhum Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau mudarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligamis bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri serta anak-anaknya masing-masing. Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya dibolehkan bila dalam keadaan darurat, misalkan istrinya mandul atau tidak dapat memberikan keturunan. Istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan suatu yang sangat berat. Seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil, tetap saja tidak akan membagi kasih sayangnya secara adil kepada masing-masing istrinya. Kesimpulannya, poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Dengan singkat, poligami adalah beristri satu atau lebih. Poligami itu mubah atau dibolehkan selama seorang mukmin tidak akan khawatir akan aniaya. Dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa, dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak tergantung pada suatu selain aniaya atau tidak jujur, jika tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit menghalanginya ketika tidur dengan suaminya, dan tidak pula karena banyak jumlah wanita. Hal ini disimpulkan bahwa satu, perkawinan poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang suami, di mana seorang suami tersebut beristrikan lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Dua, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah di muka hukum Islam atau dan agamanya di mata hukum, yaitu menyatakan bahwa syarat-syarat mendapatkan sahnya suatu perkawinan ialah kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama. Tidak ada larangan bagi undang-undang bagi dua belah pihak. Untuk pihak yang masih di bawah umur, maka ada izin dari orang tua dan walinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.